Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat Isya dan insyaallah dilanjutkan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Marilah puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga salawat dan salam kita limpah hadiahkan kepada baginda agung habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Bapak Ibu kita termasuk hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaatul udma di yaumil mahsyar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyampaikan, dan ini sepertinya sering disampaikan Bapak Ibu oleh para mubaligh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah menyampaikan Bapak Ibu, kul katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kita Bapak Ibu semuanya mencintai Allah, maka salah satu bukti yang Allah akan mengakui cinta kita itu ketika fattabi'uni, ketika kita ittiba'ir Rasul. Kalau kita cinta Allah, maka buktinya adalah kita pasti ittiba'ir Rasul, mengikuti apa yang telah disampaikan, diamalkan dan juga ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, rumusnya adalah kalau kita ittiba'ir Rasul, yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah rumus bagaimana kita mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rumus bagaimana wa fil akhirati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagaimana kita di akhirat menjadi orang-orang yang hasan, orang-orang yang baik. Bapak Ibu rahimakumullah, di antara salah satu hal dari sekian banyak syariat yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, salah satunya adalah satu hadis Rasul. Apa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, dan hadis ini adalah hadis sahih dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul Bapak Ibu, ta'allamul faraid, pelajarilah oleh Bapak Ibu kita semuanya al-faraid, ilmu faraid, ilmu waris. Dan tidak hanya cukup kita mempelajarinya, di dalam hadis ini Rasul menyampaikan wa'allimuhun nas, dan ajarkan ilmu faraid itu kepada manusia. Fa inni mru'un maqbudun. Kenapa? Karena aku adalah orang yang akan direnggut atau akan wafat, kata Rasul. Wa innal ilma sayuqbadu, dan ilmu waris ini adalah ilmu yang tidak akan lama Allah akan angkat pertama kali. Maka ilmu yang Allah angkat pertama kali adalah ilmu faraid, ilmu waris. Amaliyah yang mudah ditinggal, tapi banyak orang tidak merasa bersalah ketika meninggalkan. Padahal amaliyah ini adalah penentu ketika kita besok di yaumil mahsyar. Awwalu ma yuhasabul abdu indallahi salat, itu adalah salat. Orang mudah gampang meninggalkan salat, padahal salat ini adalah
salah satu penentu besok sukses kita di yaumil hisab. Pertama kali yang dihisab oleh Allah adalah terkait solat. Solatnya baik, insya Allah semua baik. Solatnya tidak baik, ya tentunya tidak akan sukses di dalam hisab amal-amal yang lainnya. Kemudian Rasul menyampaikan watudharul fitan hatta yahtalifal ithnani fil faridah. Dan kata Rasul akan tampak fitnah sehingga dua orang bertengkar tentang pembagian warisan. La yajidani may yaqdi biha. Maka ujungnya Bapak Ibu kalau tidak dipelajari, tidak diajarkan, maka pertentangan terjadi, fitnah terjadi dan tidak ada penyelesaian. Ya ujungnya saling bunuh, ujungnya saling bacok. Ya, ujungnya dua saudara yang harusnya menjalin, mengikat rahimnya dalam satu ikatan persaudaraan akhirnya pecah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, hadis ini dalam bentuk perintah memerintahkan kepada kita Bapak Ibu untuk mempelajari satu ilmu terkait ilmu waris, ilmu faraid. Bapak Ibu rahimakumullah, yang kedua kenapa kita harus belajar ilmu faraid? Karena Bapak Ibu bahayanya sangat jelas. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan jangan makan harta haram, jangan makan harta dengan cara zalim. Maka kalau kemudian ada almarhum wafat, kemudian meninggalkan atau namanya tirkah, harta yang ditinggalkan oleh almarhum itu tidak secepatnya dibagi atau tidak dibagi sesuai dengan hukum agama, berarti sama saja siapapun yang mendapatkan bagian itu ada hak yang dia ambil, sementara hak itu bukan haknya. Bapak Ibu rahimakumullah, maka kalau kita cek di dalam Al-Quran, ada salat, ada zakat, ada puasa, ada haji Bapak Ibu, maka tidak ada satupun dari perintah tersebut yang Allah rinci sampai detail di dalam Al-Quran. Contoh perintah salat, aqimus salat wa atuz zakat. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Dua hal saja. Salat tidak ada dalam Al-Quran Allah menjelaskan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, subuh 2, tidak ada. Zakat juga sama. Ada zakat emas perak, zakat at-tijarah, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat profesi dan sebagainya, enggak ada dalam Al-Quran sampai detail disebutkan nisabnya sekian. Nisabnya contoh emas perak 85 gram. Kemudian juga emas 85 gram, kadar dikeluarkannya berapa? 2,5%. Syaratnya apa? Haul. Harus tepung tahun. Zakat profesi contoh dikeluarkan ketika mendapatkan hasil, dikeluarkan berapa nisabnya? 653 kg beras. Berapa keluarnya? 2,5%. Zakat pertanian. Ya kalau nisabnya sudah 653, berapa dikeluarkan? 5%, 10%. 5% kalau irigasi, ada biaya 10% kalau tak ada hujan. Itu dalam Al-Quran tidak ada Bapak Ibu. Tapi bab waris, terkait waris Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ya, ayat 11, kemudian 12, 13 dan juga 14. Bahkan di dalam ayat terakhir Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilka hududullah, itulah batasan-batasan yang telah Allah gariskan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah akan jamin orang tersebut Allah masukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir mata air, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul adzim, itulah kemenangan yang besar. Sebaliknya Bapak Ibu, wa may ya'sillaha rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran, Allah masukkan ke dalam neraka bagi orang yang tidak mau mengikuti had batasan-batasannya, walahu adzabun muhin, dan neraka adalah siksa yang menghinakan. Maka di dalam ayat
12 ayat 11 Bapak Ibu disebutkan terkait batasan-batasannya. Contoh, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 1/2, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 1/6, ada yang dapat 2/3. Ya. Bahkan laki-laki, perempuan, anak tentunya berbeda juga. Anak laki-laki dapat 2 gendongan, anak perempuan dapat 1 gendongan. Itu dalam Al-Quran. Jika bapak wafat meninggalkan istri dan bapak punya anak, maka istri dapat 1/8. Jika anaknya perempuan dan laki-laki, sisanya diambil oleh anak perempuan dan laki-laki. Jika bapak cuman punya anak perempuan 1 orang, bapak meninggal, ya, istri sudah meninggal duluan, bapak meninggal, uangnya 1 miliar, anaknya cuma 1 perempuan, maka 1 miliar hanya yang berhak untuk anak bapak berapa? Setengah, 500 juta. Sisanya 500 juta kemana? Untuk saudara kandung bapak ibu. Berarti kalau saudaranya laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Nggak ada saudara kandung, adanya paman, ya ke paman. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai membagi waris sesuai dengan kesepakatan. Boleh enggak? Boleh. Yang penting sepakat semua ahli waris. Contoh, kakaknya bilang, "Dek, kakak laki-laki ini dapat 2 bagian. Kita bagi dulu sesuai dengan hukum fikih. Setelah dibagi sudah tahu, oke deh Dek, kita bagi rata saja." Kalau itu boleh. Ya, setelah kita mengetahui bagian kita berapa, kemudian kita ikhlaskan. Silakan, fleksibel. Tapi jangan memutuskan. Kakaknya mengatakan, pokoknya kita bagi rata semua. Adanya mangkel, enggak ikhlas dan sebagainya, itu enggak boleh. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, terkadang juga wasiat bercampur waris. Contoh Bapak Ibu, ada orang yang datang ke notaris, dia bilang ke notaris, "Rumah ini untuk anakku yang laki-laki ketika aku besok wafat." Dibuatkan notaris. Wafatlah bapaknya. Notarisnya apa? Ada tuh. Bahwa rumah ini memang sudah diwasiatkan kalau bapak wafat menjadi hak milik anak laki-laki yang terbesar. Itu batal demi hukum waris. Maka di dalam hadis Rasul menyampaikan, la wasiyata li waris. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Bahkan ada berapa kasus anak, tapi anaknya cuma anak tiri, anak angkat, itu ikut-ikutan. Padahal anak tiri, anak angkat, bapak tiri, bapak angkat, ibu tiri, ibu angkat itu tidak dapat waris. Yang angkat, yang tiri pokoknya tidak punya hak waris walaupun mereka sangat dekat dengan kita. Maka dalam Islam itu membuka adanya hibah, adanya wasiat. Bagi yang tidak berhak mendapatkan waris, maka bapak, ibu bisa memberikan dengan akadnya wasiat atau akadnya hibah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata menentukan terkait harta kita. Kita perlu betul mempelajari terkait ilmu ini agar Bapak Ibu kita betul-betul bijak, ya, memanfaatkan harta. Karena besok, ya, dalam hadis Rasul menyampaikan, la tazula qadama 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'al an arba. Allah, ya, tidak akan menggerakkan tumit seorang hamba sampai 4 hal ditanya. Salah satunya apa? Terkait hartanya dari mana dan kemana. Maka salah satu bijaksananya kita, Bapak Ibu sudah kerja, ya, sudah mengumpulkan harta dan sebagainya, maka bagaimana harta ini bisa manfaat untuk keluarga dan juga untuk kita besok di yaumil mahsyar tentunya. Maka bab waris ini Bapak Ibu perlu untuk terus dipelajari, ya, sehingga kita bisa bersikap bijak terhadap harta yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang dapat saya sampaikan, ya, sebagai iftitah saja terkait bab, salah satunya adalah bab fikih waris. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.